Malaysia mungkin melihat dengan rasa iri, di saat sebagian pihak masih meragukan kemampuan industri manufaktur dalam negeri, sebuah fakta justru berbicara lebih keras dari opini manapun. Kereta buatan Indonesia kini melaju hingga ke Swiss. Bukan sekadar komponen kecil, bukan pula suku cadang sederhana, tetapi lokomotif utama yang menjadi jantung sistem perkereta-apian sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai pusat teknologi transportasi rel dunia. Ini bukan cerita sensasional tanpa dasar. Ini adalah realitas industri yang lahir dari konsistensi puluhan tahun, dari kerja teknis yang disiplin, dan dari visi yang tidak pernah berhenti pada level regional. Nama yang berada di balik lompatan besar ini adalah PT Industri Kereta Api, atau yang lebih akrab dikenal sebagai PT Inka. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1981 di Madiun, Jawa Timur. Apa yang dahulu berawal dari fasilitas perbengkelan dengan kapasitas terbatas, kini telah menjelma menjadi industri manufaktur rolling stock terbesar di Asia Tenggara. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia dibangun melalui tahapan panjang penguasaan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sertifikasi standar internasional, serta investasi berkelanjutan pada peralatan produksi modern. Selama lebih dari 4 dekade, Inka memproduksi berbagai jenis kereta, mulai dari gerbong penumpang, kereta barang, kereta komuter, hingga lokomotif diesel dan listrik. Di atas lahan pabrik utama seluas sekitar 22,5 hektar di Madiun, proses produksi dilakukan dengan sistem yang semakin terintegrasi. Desain, fabrikasi bodi, perakitan bogi, instalasi sistem kelistrikan hingga pengujian akhir dilakukan dengan standar mutu yang terus diperbaharui mengikuti regulasi internasional. Pada fase inilah, Indonesia mulai membangun reputasi bahwa produk manufakturnya tidak lagi sekadar alternatif murah, tetapi solusi teknis yang kompetitif. Ambisi untuk naik kelas semakin nyata ketika Inka menggandeng perusahaan asal Swiss Stadler Rail untuk membangun fasilitas produksi baru di Banyuwangi. Pabrik kedua ini berdiri di atas lahan sekitar 83 hektar dengan nilai investasi mendekati 100 juta dolar Amerika Serikat. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat produksi modern yang mampu memproduksi hingga 4 kereta per hari atau lebih dari 1.000 unit per tahun dalam kapasitas optimal. Kehadiran jalur uji sepanjang 4 km memungkinkan setiap rangkaian diuji secara dinamis sebelum dikirim ke pelanggan, memastikan kesesuaian terhadap standar keselamatan internasional. Langkah ekspansi ini bukan sekadar penambahan kapasitas, melainkan respons terhadap lonjakan pesanan dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, Inka memenangkan berbagai tender internasional bernilai triliunan rupiah. Salah satu kontrak paling mencolok datang dari Australia. Pada tahun 2023, Inka memperoleh kontrak pengadaan 100 unit kereta barang untuk wilayah Queensland. Kereta tersebut dirancang untuk mengangkut batu bara dan biji besi dengan spesifikasi teknis yang ketat. Panjang sekitar 75 meter per rangkaian dan kapasitas muatan hingga 90 ton. Nilai kontraknya diperkirakan mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah. Pengiriman batch pertama dimulai pada 20 Juli 2023, menandai babak baru dalam hubungan industri antara Indonesia dan Australia. Australia bukan pasar yang mudah ditembus. Regulasi keselamatan, ketahanan struktur, efisiensi operasional dan standar lingkungan di negara tersebut sangat ketat. Fakta bahwa produk dari Madiun dan Banyuwangi dapat diterima di sana menunjukkan bahwa kualitas manufaktur Indonesia telah melalui proses validasi teknis yang kredibel. Kepercayaan ini bukan hasil diplomasi simbolik, melainkan evaluasi teknis yang mendalam. Selain Australia, pasar Pasifik lainnya juga membuka pintu. Selandia Baru memesan gerbong datar tipe Flat Container Wagon untuk mendukung distribusi logistik kontainer. Spesifikasi panjang sekitar 25,9 meter dan lebar hampir 2,9 meter, dengan kapasitas muatan sekitar 40 ton. Nilai kontraknya mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sejak Februari 2023. Pasar yang dikenal selektif ini memberikan sinyal bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pemain alternatif. Di kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi salah satu mitra penting. Melalui kerjasama dengan Philippine National Railways, Inka mendapatkan kontrak pengadaan 15 unit kereta penumpang dan 3 lokomotif diesel dengan nilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Kereta tersebut dirancang untuk melayani rute strategis seperti Manila menuju Clark dan Baguio. Pada Desember 2023, seluruh unit kereta penumpang telah diselesaikan sesuai jadwal.
Fakta bahwa Filipina kembali melakukan pemesanan setelah kontrak sebelumnya menjadi indikator tingkat kepuasan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pengiriman. Bangladesh bahkan dapat disebut sebagai pelanggan lama. Sejak 2005, ratusan gerbong buatan Indonesia telah beroperasi di sana. Kerjasama terbaru dengan Bangladesh Railway mencakup pengadaan 250 unit kereta penumpang dengan nilai kontrak sekitar 25,3 triliun rupiah, salah satu yang terbesar dalam sejarah Inka. Pengiriman batch pertama dilakukan pada Juli 2023 dan akan berlanjut secara bertahap hingga 2024. Kepercayaan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa daya tahan dan reliabilitas produk Indonesia telah teruji dalam jangka panjang. Tidak hanya negara berkembang, negara maju seperti Singapura juga menjadi pelanggan. Melalui kerjasama dengan SMRT Corporation, Inka memasok 20 unit gerbong jenis wheel wagon dan flat wagon untuk kebutuhan logistik. Singapura dikenal memiliki standar teknis yang sangat ketat dan proses audit kualitas yang detail. Penerimaan produk Indonesia di sana menegaskan bahwa standar manufaktur yang diterapkan telah memenuhi ekspektasi pasar premium. Ekspansi juga menjangkau Afrika. Nigeria Railway Corporation memesan kereta komuter dengan nilai kontrak sekitar 600 miliar rupiah. Selain itu, kontrak dengan Société Nationale de Chemin de Fer de Congo mencakup pengadaan 30 lokomotif diesel senilai sekitar 1 triliun rupiah. Afrika menjadi pasar potensial yang terus berkembang dengan negosiasi yang juga berlangsung bersama negara-negara lain seperti Ghana, Zambia, dan Kenya. Bagi Inka, diversifikasi pasar ini penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan memperluas jejaring global. Namun puncak simbolisme terjadi ketika Swiss sendiri memesan lokomotif dari Indonesia. Melalui kontrak dengan Swiss Federal Railways, Inka memperoleh pesanan 10 unit lokomotif listrik bertenaga 6.000 horsepower dengan nilai kontrak sekitar 3,6 triliun rupiah. Swiss selama ini dikenal sebagai salah satu pusat inovasi teknologi perkereta-apian dunia dengan sistem rel yang presisi dan topografi yang menuntut performa tinggi. Fakta bahwa lokomotif buatan Indonesia dipercaya untuk beroperasi di sana merupakan validasi teknis sekaligus simbolik bahwa industri nasional telah memasuki liga utama global. Keberhasilan tersebut tidak membuat pasar domestik diabaikan. Program replacement dan modernisasi armada menghadirkan kontrak ratusan unit kereta stainless steel New Generation hingga 2026, termasuk trainset dan kereta kelas eksekutif K1. Transformasi transportasi nasional membutuhkan dukungan manufaktur yang kuat, dan Inka menjadi tulang punggungnya. Dengan demikian, perusahaan ini tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Jika ditarik lebih luas, pencapaian ini mencerminkan perubahan paradigma. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk manufaktur luar negeri, tetapi mulai tampil sebagai pemasok. Dalam konteks industri global, Inka sekarang bersaing dengan produsen besar dari Tiongkok, Jepang, hingga Jerman. Kompetisi ini tidak sederhana, karena menyangkut teknologi, pembiayaan, reputasi, dan jaringan layanan purna jual. Namun keberhasilan memenangkan tender di berbagai kawasan menunjukkan bahwa Indonesia mampu memenuhi parameter tersebut. Cerita ini bukan semata soal kebanggaan nasional. Ia adalah ilustrasi tentang bagaimana konsistensi industri, investasi pada teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dapat menghasilkan daya saing nyata. Dari Madiun dan Banyuwangi, rangkaian kereta itu melaju ke berbagai benua membawa nama Indonesia pada bodinya. Dulu mungkin ada yang memandang sebelah mata, menganggap Indonesia hanya mampu merakit atau menjadi subkontraktor. Kini justru dunia yang mengantri memesan. Bagi sebagian pihak di kawasan, mungkin muncul rasa iri melihat perkembangan ini. Namun pada akhirnya, industri tidak dibangun oleh rasa iri, melainkan oleh strategi, kerja teknis, dan keberanian mengambil risiko investasi. Apa yang dilakukan Inka menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam sektor manufaktur bernilai tinggi. Perjalanan ini tentu belum berakhir. Tantangan ke depan mencakup inovasi teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, digitalisasi sistem kendali, dan integrasi dengan ekosistem transportasi cerdas. Persaingan global akan semakin ketat, dan standar internasional akan terus meningkat. Namun fondasi telah dibangun. Infrastruktur produksi telah diperluas. Jejak ekspor telah tersebar di Asia, Australia, Afrika, hingga Eropa. Dari Asia Tenggara hingga Swiss, dari negara berkembang hingga negara super maju, kereta buatan Indonesia kini melaju membawa reputasi baru. Ia bukan lagi sekadar simbol, melainkan bukti konkret bahwa industri nasional mampu naik kelas.
Dan jika tren ini terus berlanjut, barangkali apa yang kita saksikan hari ini baru permulaan dari babak yang lebih besar dalam sejarah manufaktur Indonesia.